memberi paham di dalam hati dan lagi meragibkan, artinya menggemarkan, sehingga orang mendengar susunan kata sini tadi senang mendengarnya, nyaman mendengar. Nah itu di sini kata Bapak, ada bahwa ini maunya memang sudah ada itu. Dan yang demikian itu tiada dicela oleh syarak. Nah itu kan dicela bersalahan berbuat perkataan yang demikian itu dengan bersusah-susah. Nah itu yang dicela. Kalau dia memang sudah dari mulutnya, memang sudah ada itu bagus susun katanya, itu apa? Nah pada mulai itu bakorina bersusah-susah Allah, itu pada mulai. Maka yaitu membawa kepada riya, yaitu dicela oleh syarak. Di zaman Nabi ada juga orang syair-syair kayak gitu, tetapi orang itu sudah biasa, namun ada lewat syair kata-kata saja. Al-abatu sami'atu sibbu wal khusyu wal baza'atu fil kalami wa huwa malmumun. Kebinasaan yang ketujuh itu yaitu memaki akan orang dan mengata akan manusia dengan perkataan yang keji. Ini dicela oleh syarak. Memaki orang, bahasa kita tuh menghujat orang, menghujat itu di sini dicela. Dan dengan perkataan yang jahat-jahat jangan. Perkataan yang ada baik jangan. Dan yaitu dicela oleh syarak. Tidak boleh memaki orang, ya, memaki. Banyak pun di medsos orang memaki macam-macam, menghujat macam-macam. Jangan umpatan. Tamunya ada itu jangan diikuti dosa. Jangan menghujat 42 dosa. Jangan mau dosa. Kebenaran itu berlaku lagi. Walaupun benar tak dosa memaki dosa. Karena dicegah oleh syarak. Dan meriwayatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala akan sebuah hadis dengan katanya, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusabba qatla badri minal musyrikin. Artinya menyegahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa memaki akan orang yang mati di dalam perang Badar daripada orang yang musyrikin. Orang musyrikin aja kadang ini mati. Ini aja waktu perang Badar semalam ibadah perang yang kacungkang kadiran aneh makinannya ada buli lawan orang kafir musuh kadang buli memaki orang kafir apalagi sesama muslim, apalagi lawan orang tua. Nah makanya kadang boleh memaki orang tua. Di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Qila wa hal yasubbu rajulu walidayhi? Qala na'am. Yasubbu abar rajuli wa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu. Jadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah
termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya. Orang tuanya dimaki. Ada seseorang bertanya, sahabat diletakkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mungkinkah ada seseorang yang memaki orang tuanya sendiri? Pada mungkin. Ya Rasulullah, mungkinkah orang anak memaki orang tua? Ujar Nabi, iya ada. Kenapa? Ia memaki ayah orang lain. Ia memaki ayah orang lain. Makanya kita dibahari di sini. Ikam dia anak si anu ya, anak pulang. Sarik kalau, sarik makinya. Apa ikam? Disumpahinya adanya. Lalu si inya ini membalas pulang, menyumpahi abah kita. Nah itu ngarannya di sini dia Nabi sama dengan menyumpahi abah kita. Mungkin ia memaki ayah orang lain, lalu orang lain memaki ayahnya, dan ia memaki orang lain, lalu orang itu memaki ibu orang lain, lalu ibu kita dimakinya juga. Lalu orang itu memaki ibunya juga. Nah itu orangnya memaki orang tua, itu dosa besar. Orang abahnya kan dimaki oleh kita, lalu dia membalas memaki orang tua. Nah itu jadi Nabi sama dengan memaki orang tua kita sendiri karena berbalasan tadi. Jadi jangan hendak memaki orang, menghujat orang, apalagi lalu orang tua. Nabi dia melarang kepada orang kafir, apalagi sesama orang muslim. Tidak ada di dalam apa namanya YouTube, di dalam kita bermesos banyak menghujat-hujatan menyampaikan jangan itu dicela oleh agama. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal fuhsya fa innallaha yuhibbul fuhsya. Takuti olehmu akan perkataan yang keji, maka bahwasanya Allah Ta'ala tiada kasih akan orang yang berkata akan perkataan yang keji itu. Allah adalah wujud lawan orang berkata-kata kasar. Yang keji tadi Allah Ta'ala kata-kata wujud. Jadi Nabi jauhi, jangan hendak berpanggil memaki orang atau berpanggil yang keji terbaik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-badza'atu wal bayanu syu'batani minan nifaq. Artinya perkataan yang jahat dan orang yang menyatakan aib manusia itu yaitu kedua-duanya cabang daripada munafik. Nauzubillah. Jadi jangan hendak mengupai-upai aib orang. Mengupai-upai aib orang itu benar. Nah itu di sini cabang daripada munafik. Nah di zaman kita ini yang menfitnah banyak benar di medsos, di mana-mana, di TV, di YouTube. Itu orang viral mengungkit kesalahan orang. Ujian Nabi itu termasuk daripada cabang munafik, daripada munafik. Hati-hati kita melakukan tempat jangan mengucap. Dan kata Ibrahim bin Maisar rahimahullah
ada ini perawi hadis Nabi Ibrahim bin Maisarah. Yuqalu yusyarul ba'isu wal mutafahishu yaumal qiyamati fi surati kalbin aw fi jawfin aw jawfi kalbin. Kampung kenal malam Senin kena jemaah diundang peringatan Isra Mi'raj di Langgar Al-Ikhlas di jalan di Gang Keluarga di Keluarga Pak Balai Dikter Ibn Isya malam Senin di Langgar Al-Ikhlas kurang lebih besar sahabat jadi jemaah majlis taklim ini di malam Senin di Gang Al-Ikhlas di Langgar Al-Ikhlas Gang Keluarga Pak Balai Diklat maksudnya sedikit Balai Diklat keagamaan. Malam Senin acaranya Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj Ibn Isya. Penceramahannya artinya dikata oleh setengah ulama bahwa dihimpunkan orang yang berkata-kata akan perkataan yang keji itu pada hari kiamat, padahal dia datang di dalam rupa anjing dan di dalam perut anjing. Nah itu ujar Nabi. Kada ujar Ibrahim Maisarah. Sini ini kada saya ucap aja Pak. Pasti ada ambilannya. Itu disini setengah daripada ulama bahwasanya orang maki-maki, orang yang berpandil yang baik, berpandil keji, itu di sini di Allah dalam masyarakat itu seperti rupa anjing manusia tapi rupa anjing. Kenapa? Ketujuh memaki perkataan yang keji itu. Kalau Nabi Sidin jangankan lawan manusia, lawan makanan saja kada pernah Sidin mencela memaki. Bagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'aman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Ada pernah sekali-kali nak ayat aja makanan itu jeleknya. Makanan ini kayak kucing, tuh, ya, makanan ini kayak kambing, anjir lah bilangnya. Makanan tadinya malam rasa apa menjelang makanan. Makanan ini percis kayak tahu sapi, nah itu kajian itu Nabi kan pernah masih namanya sih. Apa beliau berselera suka beliau memakannya nikmat makan. Apa beliau tidak suka beliau pun tidak memakannya. Berselera dah kadang-kadang sering melakukan nyaman kalau ini misalnya yang kemakan lamunnya yang rasanya makan, lamunnya ada nyaman, kurang banyak makan itu. Nah, dia nggak ada orang itu bernyaman. Jadi jangan maki-maki amakan kamarina kan Mesir bangunnya nyaman makan, lamunnya ada nyaman terus makan. Nabi itu sedih. Ada pernah
Sama aja makanan ini asin, makanan ini tidak enak, makanan ini kada pas. Jadi bukan dia itu berdosa, tetapi dicela pada syarat kebenaran. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, banyak ulama yang memandangkan itu berupa anti ini yang memaki-maki orang. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa amma hadduhu wa qimatuhu wa huwa ta'biru 'anil umuril mustaqbahati bil ibarati sarihati wa yajri aqsar dhalika fi alfazil wa biqali wa ma yata'allaqu bihi fa inna li ahli al-fasadi ibaratun sarihatun fahishatun yasta'milunaha fihi wa ahli as-salahi yatahashawna 'an at-ta'arrudi laha bal yugannuna 'anha wa yadulluna 'alayha birrumuzi wa yadhkuruna ma yuqaribuha wa yata'allaqu biha. Artinya, jadi mempelajari ini. Dan adapun had atau batasan, garisan perkataan yang keji, apa itu? Dan hakikatnya keji itu maka itu mengibaratkan daripada segala perkataan yang keji dan segala yang jahat dengan ibarat yang nyata. Dan berlaku kebanyakan lapas keji itu di dalam beberapa lapas wiqah. Apa itu wiqah? Yakni jima. Jangan belak-belakan nyamber jadi jangan belak-belakan. Nah, belak-belakan itu ada bahasa Indonesia ucapannya. Ujian bahasa Indonesia cargo bahasa Indonesia itu apa ya? Cargo bahasa Indonesia. Yakni jima dan barang yang berkaitan dengan dia. Dan yang berkaitan dengan jima kan? Kalau kita kan menyerang dalam hubungan suami istri yang bersama itu pinjamannya kadang jelas benar-benar. Maka bahwasanya bagi orang yang jahat ahli pasar itu ada beberapa ibarat yang sahih belak-belakan nyambernya. Nah ini sedihnya yang jadi yang digunakan oleh mereka itu di dalam perkataan mereka itu yang belak-belakan tadi. Dan orang yang saleh itu benci mereka itu mendatangkan akan tiap-tiap lapas yang keji itu dengan mensahihkan. Kalau petunjuk orang-orang saleh itu dengan menyatakan. Jadi nang samar-samar aja, pinjaman aja, kata pinjaman. Tetapi adalah mereka itu mengatakan tiap-tiap lapas yang keji itu dengan lapas kinayah. Kinayah itu apa? Dua, dan menunjukkan atasnya itu dengan lapas ramus, yakni dengan lapas isyarat. Nah ini apa isyarat aja? Nah, kayak kemauan rakyat, ya sampai kadang belak-belakan ada. Ya, jadi ulama-ulama itu lain aja, ulama-ulama isyarat saja. Nah, kalau berbuat gitu aja, kadang nyampe langsung ada. Isyarat dua bukan dengan lapas yang sahih, bukan
lafaz yang menyata dan menyebutkan akan dia dengan lafaz yang hampir, hampir dengan dia, dan lafaz yang ta'alluq yang berkaitan dengan dia. Yang berkaitan. Jadi kayak itu namanya caranya orang melapaskannya karena belak-belakan. Itu. Seperti kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Inna Allah hayyun karimun yaqbu wa yukanni." Abdullah bin Abbas ini ahli bahasa buku lawan Nabi. Abdullah bin Abbas ini 60 kursi itu ada di Taif, dan di situ ada masjidnya namanya Abdullah bin Abbas. Dari kesalahan karena Taif. Sini banyak meriwayatkan hadis, dan sini Abdullah bin Abbas ini hafal Al-Quran, dan sini ada mentafsirkan Al-Quran. Karena di sini didoakan Nabi, Allahumma faqqihhu fid-din wa zidhu ta'wil. Ya Allah, alimakan si Abdullah bin Abbas ini dan berikan dia itu takwil. Ini mentafsirkan Al-Quran. Inna Allah hayyun karimun ya'fu wa yukanni. Ujar Abdullah bin Abbas. Kanna bil lamsi 'anil jima'i fal masisu wal lamsu wal duhuru was suhbatu kinayatun 'anil liqa'i wa laysa bi fahishatin. Jadi ujar Abdullah bin Abbas bahwasanya Allah Ta'ala itu hidup yang mulia, yang menegakkan daripada perkataan yang keji dan perkataan yang jahat, akan mensalihkan, menyatakan, menjelaskan akan dia, dan adalah mengibadatakan dia akan dia dengan kinayah dua. Kata ijaman, kinayah itu kata ijaman, seperti dikinayahkan dengan lafaz lamas, yakni menyentuh, itu daripada lafaz jima. Jadi menyentuh dunia itu maksudnya jima. Barang siapa menyentuh dunia maka wajib mandi. Waktu menyentuh itu namanya adalah jima akan perempuan. Maka lafaz masis dan lamas dan lafaz dukhul itu masuk, dan lafaz bersahabat itu kinayah daripada lafaz jima dan lafaz wiqa. Maka yaitu tiada keji. Kayak bersetubuh, berjima atau bersenggama. Itu kata ijaman. Ada nama empat, ada nama syarih, ada jelas. Kata ijaman saja. Bersalahan jikalau disarihkan dengan lafaz jima atau dengan lafaz wiqa atau dengan lafaz wati, maka itu keji pada syarah. Dan kiaskan olehmu sekalian lafaz yang keji pada orang banyak, maka itu jangan engkau sarihkan, jangan engkau belak-belakan nyabotnya, dikunyah aja, diinjami aja, kata-katakan kata injaman, jangan disarihkan. Dan bersalah-salahan lafaz yang keji itu sebab bersalah-salahan bahasa. Jadi bahasa kita tuh namanya kita di mana kita bergana, dikaji dulu bahasa kita nih. Kalau tidak ada kata kita nih termasuk keji, nah itu hati-hati
Ya sudah, bersalahan dengan bahasa dan bersalah-salahan negeri kampung berbeda-beda. Maka kiaskan olehmu akan sekalian yang demikian itu. Jadi berbeda-beda. Nah kayak nang kita bulan puasa pun ya, kalau kamarian tuh nang berjalan dalam pengarangnya mengulit gitu. Iya, mengulit ya. Kalau kita mengulit itu mantap, ya Allah. Kalau dia bahasa itu berjalan kemarin menghadang waktu berbuka puasa. Nah, kalau kita mengulit jadi bahasa itu beda dengan negara lain, kalau negara daerah lain berbeda. Jadi hati-hati di sini. Kalau bilang saya itu biasa-biasa aja, sedangkan bahasa yang lain itu keji bahasanya. Dari sini kayak itu. Jadi di mana kita bumi bijak, di situ kita langit dijunjung. Jadi jangan tahu kita aja, jangan ampun kita aja dipakai. Dilihat ampun Tuhan. Karena bersalahan lapas keji itu di negeri lain. Wal afatu saminatu al-la'natu imma li haywanin aw jamalin aw insani. Kebinasaan yang kedelapan itu yaitu melaknat, yaitu ada kalanya melaknat binatang dan ada kalanya melaknat jamadat seperti batu dan kayu pada boleh dicela-cela dan lainnya. Dan ada kalanya melaknat akan manusia, manusia pada boleh dilaknat. Maka sekalian itu ditegah oleh syara. Melaknat batu kada boleh, melaknat kucing kada boleh, melaknat binatang kada boleh. Nah itu ditegah oleh syara. Melaknat tadi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu laisa bil'amin. Artinya orang yang mukmin itu tiada ia melaknat akan sesuatu. Binatang aja boleh dilaknat apalagi manusia. Walaupun orang itu kafir dilaknat. Batu boleh, kayu boleh, binatang boleh, apalagi manusia dari bang agamanya apa? Dan lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tala'anu bi laknatillah wa la bi ghadabihi wa la bi jahannam. Jangan kamu melaknat dengan laknat Allah Ta'ala. Laknatullah ini ada boleh. Jangan begini. Dan jangan dengan murkanya, jangan dengan neraka. Neraka jahannam ini nah itu ada. Jangan begini. Nang mencela orang, nang menyumpahi orang, nama anak orang lawan jahannam. Ada boleh. Neraka jahannam. Biasanya jahannam kamu ya itu ada boleh. Jangan melakukan. Dan kata Hudzaifah radhiyallahu anhu,